unit Avanza ya, Xenia yang menggunakan valve lifter itu kalau misalkan kita bongkar-bongkar nih, karena kita tujuan dan maksudnya hanya untuk mengganti seal valve ya ketika kita melakukan turun mesin. Sebelum kita melakukan pembongkaran, alangkah baiknya kita ukur dulu ya, kita ukur dulu valve clearance-nya, misalkan intake berapa, kemudian exhaust berapa. Nah, setelah itu baru kita bongkar. Kalau misalkan masih terlihat bagus, mengikuti standarisasinya, kita cukup tes kebocoran ya. Kalau misalkan nggak ada kebocoran, ada rembes-rembes sedikit, itu bisa kita menggunakan skir kelep menggunakan autosol seperti itu ya. Jadi nggak menggunakan amril, itu bisa, yaitu sering sekali kita lakukan, alhamdulillah aman, dan kita nggak pusing harus setting ulang ya, misalkan tuker-tuker valve lifter, kemudian ini ke sini. Pokoknya kalau untuk yang menggunakan valve lifter itu harus tahu oplos-oplos ya, kalau misalkan sudah terjadi acak-acakan di bagian valve clearance-nya ya, nggak sesuai dengan spesifikasinya seperti itu. Misalkan di intake itu udah 20 020 ke atas, kemudian exhaust sudah ada yang sampai 40 seperti itu harus kita kembalikan. Ya minimal untuk intake itu paling tinggi 0,20, untuk paling rendahnya di 0,15 ya. Kalau Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam aktivitas untuk semuanya, juga salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, juga diberikan kemudahan, tentunya di segala bidang aktivitas kita ya, di bidang dan profesi kita masing-masing. Oke, kali ini kita akan membahas tujuan skir clef dan tujuan valve clearance itu apa ya. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan, singkat tapi padat. Nah, ini kebetulan satu mobil atau satu unit yang kemarin korban oli palsu ya. Tentunya videonya ini sangat panjang sekali, udah kita buat beberapa bagian, beberapa part ya. Sekarang kita bahas tentang bagaimana cara kita skir klep sesuai dengan aturan ya. Nah, kenapa kita harus buka-buka valve ya atau klep? Nah, ini nih klep ya. Tujuan dan maksudnya kita kan hanya untuk membersihkan di bagian cylinder head ya, dikarenakan di bagian spring valve-nya itu banyak sekali lumpur, kemudian kerak ya, terpaksa kita lepas, kita buka, terus kita melakukan penggantian di seal valve. Dan unit ini masih tergolong muda ya, tahun 2018, di unitnya Suzuki Futura ya. Tapi kalau misalkan korban oli palsu ya seperti ini ya, makanya kita harus hati-hati, harus cermat cara memilih dan menggunakan oli yang tepat seperti itu ya. Oke, tujuan kita skir klep adalah untuk menghindari terjadinya kebocoran di valve bagian sini nih. Nah, ini kan seating nih ya. Nah, ini seatingnya, kita sedang melakukan skir klep ya, meskipun mobilnya mobil baru, tapi ya tanggung, pas kita buka ya kita lakukan skir ya. Dan skir itu sebenarnya nggak usah lama-lama, kenapa? Apalagi kita sampai menggunakan bor ya. Kita lakukan penyekiran klep menggunakan bor, sebenarnya itu nggak kita rekomendasikan,
bisa merusak di bagian valve sininya nih. Bisa merusak di bagian valve sininya karena putarannya yang terlalu tinggi ya. Kemudian di bagian bosing dalamnya sini nih. Ini kan ada bosingnya ya. Nah, nanti kalau misalkan menggunakan bor itu bisa nggak presisi seperti itu. Mending kalau misalkan unitnya unit yang bisa di setel valve-nya seperti Suzuki APP, Suzuki Futura, kemudian Mitsubishi L300, Mitsubishi TSS. Nah itu oke, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sekira ke lab, unit-unit Avanza, Xenia, pokoknya yang menggunakan valve lifter itu kan, valve lifter itu kan sudah tertera ya, atau ukurannya sudah masing-masing ya, menurut ukurannya itu nggak bisa kita setel, tapi kita harus menggunakan file filling, kemudian kita harus banyak juga valve lifternya untuk oplos ini oplos sana ya, supaya nilai yang kita butuhkan itu sesuai dengan standarisasi ya. Contohnya di clef in ya, di clef in itu untuk Avanza itu kan 0,18 mm, kemudian untuk exhaustnya itu di 32 ya. Nah itu bisa kita lakukan toleransi ya, misalkan standarisasinya 18 ya, 0,18 kita bisa menggunakan di 0,20, kemudian turunnya kita bisa menggunakan 0,15 ya. Itu bisa. Kalau misalkan di exhaustnya kan 32, kita bisa menggunakan 38, kemudian turunnya ke 28 seperti itu. Toleransinya sebenarnya nggak jauh ya, hanya 2 ya. Kalau di 18 bisa kita menggunakan 20, kemudian bisa juga kita menggunakan 15. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan melebihi toleransi ya nggak baik lagi ya. Terlalu rapat, valve juga berisik. Terlalu renggang apalagi, seperti itu. Intinya tujuannya untuk mengembalikan valve clearance ya. Valve clearance itu kan celah katup atau yang biasa disebut setelan klep ya. Kalau di Malaysia itu cavet clearance ya, kalau di Malaysia. Nah terus sering kejadian di unit-unit Grand Max ya, valve itu kan kaitannya sama timing ya, timing di rantai keteng atau semacam timing bell. Nah itu kalau misalkan over timing untuk unit Grand Max itu biasanya AC-nya nggak jalan ya. Kalau misalkan yang kurang paham, yang kurang tahu, ngambil tindakan, diobrak-abrik AC-nya, udah dicopot ininya, itunya, diperbaiki ininya lah, itunya lah, tapi belum kunjung sembuh. Kemudian banyak sekali yang ngambil jalan pintas, pakai jumper-jumper kabel. Nah itu di unit Grand Max, kalau misalkan over advance ya, menggeser di bagian timingnya itu biasanya dia ke AC-nya pun dia otomatis nggak nyala. Nah makanya kenapa kita selalu merekomendasikan teman-teman kita semua di luar sana untuk melakukan pengecekan menggunakan scanner ya, untuk unit-unit sekarang ya. Yaitu fungsinya dan tujuannya kita mempunyai alat scanner. Jadi kalau misalkan kita deteksi misalkan AC nggak tiba-tiba nggak jalan, kemudian engine check menyala, sebaiknya kita scan dulu, mungkin terjadinya over advance, seperti terlalu maju ya, kemudian terlalu mundur juga bisa, kemudian dari rantai ketangnya yang sudah molor bisa, kemudian dari tensionernya yang sudah nggak jelas ya, karena tensioner itu kan dia membutuhkan tekanan oil ya, mungkin ada oil yang tersumbat, oil kotor dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi jangan gegabah, jangan asal ngambil tindakan, tetap kita melakukan pekerjaan dengan profesional. Oke, sambil ngudut guys ya. Intinya kalau kita mengecek atau menganalisa ya, seperti kepincangan di mobil-mobil bensin ya, khususnya bensin ya,
itu rata-rata dari pengapian dan kompresi ya, rata-rata ya. Kalau enggak pengapiannya yang hilang, kemudian koilnya yang bocor, kemudian injektornya yang tersumbat, injektornya yang kencing juga, itu banyak sekali ya untuk di unit mobil bensin ya. Nah, ciri-ciri berebet itu bisa kita bedakan juga ya. Kalau misalkan koil mati atau pengapian satu nggak ada, nah itu biasanya di idle juga apa namanya pincang ya. Tapi kalau kebocoran klep atau si valve clearance-nya itu nggak rata, setelan klepnya nggak rata, itu biasanya di RVM menengah ya. Di RVM menengah dia agak berubut kayak gitu ya. Itu berbeda ya. Jadi harus bisa membedakan berebet yang koilnya mati, kemudian koil bocor, kemudian injektor yang sudah error, kemudian setelan valve yang nggak rata, terus terjadinya valve bocor. Nah itu berbeda ya, berbeda berebetnya nggak sama ya, nggak sama. Makanya kita harus peka, harus peka cara menganalisa, cara membedakan berebet ini dari apa, kemudian berebet yang seperti ini di RPM menengah itu dari apa. Nah kita harus paham, harus tahu, seminimal-minimalnya kita harus ngerti untuk melakukan langkah agar lebih mudah untuk melakukan perbaikan. Terus untuk unit-unit sekarang kan unit injection ya, unit injection itu biasanya berebet di bagian sensor MAF, apalagi sensor MAF ini kan sekarang banyak sekali yang terletak di bagian filter udara ya, nggak nempel ke throttle body. Nah itu biasanya kalau misalkan si selangnya, si selang housingnya itu ya bocor atau rembes, itu berpengaruh juga ya, karena untuk kepakuman sensor MAF sendiri itu nggak maksimal seperti itu. Jadi harus benar-benar kita memeriksa unit itu bertahap ya, mulai dari kebocoran udara, kepakumannya, kemudian kelistrikannya, kemudian koilnya itu harus kita pahami, koil mati seperti apa, koil bocor seperti apa. Jadi jangan asal ganti jebret kemudian nggak menghasilkan atau nggak terselesaikan seperti itu ya. Jadi intinya kita bahas masalah valve clearance ya. Nah valve clearance itu bagaimana caranya kita untuk mengembalikan ukuran valve clearance-nya itu seperti standarisasi ya, atau apa namanya sesuai dengan spesifikasi. Misalkan di Suzuki Futura untuk intake itu 0,15, kemudian untuk exhaust-nya 0,20. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau untuk di Avanza itu sangat rumet sekali. Makanya jangan sekali-kali sampean-sampean atau kalian itu setir mobil Xenia atau Avanza yang menggunakan valve lifter itu menggunakan bor ya, atau terlalu dalam ya, itu berbahaya. Apalagi sampai misalkan untuk mencari valve clearance yang pas sampai gerinda-gerinda sini nih ya, di gerinda ujung valve-nya kalau misalkan ketinggian, kemudian kalau terlalu apa namanya bawah diganjel-ganjel, sebenarnya nggak apa-apa, aman ya, diganjel-ganjel aman. Tapi kita mengganjalnya menggunakan, kalau bisa menggunakan bekas apa namanya setelan klep itu ya, setelan klep atau pisau setelan klep itu kan dari baja. Nah itu aman ya. Ya kalau bisa diusahakan jangan diakalin kalau bisa ya, karena kalau untuk unit-unit Xenia 1000 itu kan menggunakan semacam apa namanya SIM ya, SIM valve ya, itu bisa diganjal, bisa kita tambahin atau bisa kita kurangi ya. Kalau untuk Avanza, untuk Xenia yang 13 nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi kalau misalkan mau diakalin, mau tak ganjal, bisa, cuman menggunakan bekas setelan klep itu ya, bekas pisau setelan klep itu kan terbuat dari baja yang rapih potongnya, insya Allah apa namanya aman ya, seperti itu.
Kalau unit-unit yang bisa di setel valve-nya ya bebas ya, tapi jangan terlalu dalam juga. Kalau skir-skir klep kan bisa merusak ke bagian seating sininya nih, bisa merusak. Kalau misalkan udah rusak, udah terlalu dalam, kemudian valve-nya juga jadi tipis, nah itu kan berisiko juga ya. Intinya sederhana aja guys, setel klep itu sebenarnya nggak usah lama ya. Nah, kita melakukan skir klep 1, 2, 3, 4 sampai 16 ini hanya setengah jam ya, setengah jam kita menggunakan obeng, kemudian selang kayak gini nih, manual ya. Nah itu lebih aman daripada kita menggunakan bor, nggak terasa ternyata di sininya juga bisa rusak ya, atau aus bagian sini ya. Terus ke bagian bosingnya ya, bosing dalamnya itu kalau misalkan nggak udah aus kan nggak presisi seperti itu guys. Terus gimana om yang tidak menggunakan setelan, kemudian tidak menggunakan valve lifter, ada yang menggunakan HLA ya, hydraulic lash adjuster. Nah itu setelannya gimana, tekanan oli ya. Itu biasanya kalau kita sudah bongkar-bongkar silinder head yang sudah menggunakan HLA atau unit yang menggunakan HLA, yang setelan klepnya hidrolik ya, menyesuaikan dengan tekanan oli, itu harus kita buka semua ketika kita membongkar silinder head ya. Harus kita buka semua HLA-nya, kita kosongkan dulu, kita bersihin, kita semprot, terus kita pasang. Itu kebanyakan kalau misalkan nggak kita bersihin untuk jenis HLA ya, kita pasang, kita hidupin, biasanya nggak mau hidup ya, lama sekali nggak mau hidup. Karena apa? Karena si valve clearance-nya itu nggak nentu ya, nggak nentu, acak-acakan, terjadilah kebocoran kompresi. Nah itu pengalaman kita seperti di Toyota Kijang Kapsul tuh ya, LGX itu kan ada yang menggunakan HLA ya. Ketika kita sudah bongkar-bongkar, kita sudah turunkan silinder head, nah itu wajib sekali kita bersihin ya. Kita bersihin supaya main, nggak ada yang macet ya di HLA-nya atau di hidroliknya. Itu pengalaman kita dulu ya, sampai nggak mau hidup mobil. Setelah terpaksa kita analisa, kita cek kompresi, ternyata kompresinya bocor ya, nggak karuan. Terpaksa kita cabut satu persatu dari atas, kita kumpulin, kita kasih tanda. Sebenarnya nggak ditandain juga nggak apa-apa kalau untuk HLA ya, berbeda dengan valve lifter. Itu kan dia menyesuaikan sesuai dengan ukuran di valve lifternya itu ya, berapa nilainya yang tepat ya, berapa nilainya yang tepat untuk valve nomor 1 misalkan. Seperti itu ya. Kalau misalkan kurang tepat, bisa kita tukar lagi dengan ukuran yang lain. Masih kurang juga, kita ukur lagi, kita tukar lagi ya. Setelah terasa aman semuanya, ke 16-16-nya baru bisa kita lakukan instalasi ke unit ya. Jadi intinya tetap kita mengikuti sesuai dengan prosedur aja ya, sesuai dengan prosedur profesional, kemudian sesuai dengan spesifikasinya ya. Kalau misalkan dari pabrikannya harus 00 sekian untuk intake, kemudian untuk exhaustnya sekian ya, kita ikutin ya, kita ikutin, insya Allah si unit akan terdengar normal, idle-nya normal, kemudian akselerasinya juga normal, suara mesin jadi enak, nggak getar-getar ya, nggak getar-getar seperti itu. Terus perlu diingat, kalau kita misalkan sudah melakukan skir, ini kan kita udah melakukan skir nih, tuh kan, udah melakukan skir, nanti kita cuci dulu ya. Pokoknya sebelum kita melakukan skir, diusahakan agar si silinder headnya itu bersih dulu ya, bersih. Kemudian kita lakukan penyekiran. Sudah kita lakukan penyekiran, kita cuci kembali, kita siram pakai bensin, kemudian terakhir kita skir kembali, tapi nggak menggunakan amril ya, kita menggunakan autosol. Tujuan dan maksudnya apa? Supaya di bagian sininya itu bening ya, bening, terus dia nggak berkarat. Kalau misalkan lambat pasang atau lambat install, dia akan berkarat ya. Tapi kalau kita menggunakan autosol di finishing itu ya,
insya Allah dia akan bening bagian seatingnya, kemudian bagian valve-nya juga bening ya. Autosol itu untuk mengkilatkan ya, untuk mengkilatkan seperti stainless ya. Nah, itu bisa kita gunakan nanti di finishing ya. Kebetulan di bengkel ini lagi kosong. Nah, yang penting pakai autosol aja untuk finishing ya. Nah, perlu diingat juga sebenarnya untuk skir klep Avanza Xenia yang nggak parah-parah banget ya, yang nggak parah-parah banget. Kita hanya tujuan dan maksudnya mengganti seal valve, kemudian tanggung kita buka, kita bersihin karena kita melakukan overhaul atau turun mesin. Nah, itu bisa kita skir langsung menggunakan autosol ya, hanya untuk menghilangkan karat di bagian sininya guys ya. Itu nggak apa-apa, itu lebih aman. Apalagi kalau misalkan ukuran valve-nya itu, clearance valve-nya itu masih terlihat bagus setelah kita ukur ya. Karena kebiasaan kita sebelum kita bongkar valve lifter untuk Avanza Xenia, itu biasa kita ukur dulu ya, kita ukur dulu sebelum kita acak-acak. Misalkan kalau masih oke, di ukuran valve clearance-nya, kita cek kebocoran menggunakan bensin ya dari sini nih. Kita cek menggunakan bensin, kalau misalkan ada yang bocor ya kita skir ya, tapi skirnya jangan terlalu lama ya, asal selewatan aja gitu guys. Terus terakhir finishing menggunakan autosol, itu lebih aman ya, kita nggak capek-capek lagi harus harus setting lagi, kita pindah-pindahin botolnya lagi, valve clearance valve lifternya. Itu kita nggak capek untuk mempersingkat pekerjaan, jadi nggak pusing ya, pusing nggak dibikin sendiri seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor pamit undur diri, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sindanghayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Salam merdeka untuk semuanya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.